Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Yang pertama Ibu menyampaikan, kemudian rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa bahwa hari ini adalah jadwal pertemuan matrikulasi kedua dengan materi identifikasi X1, X3 dan X4 yang sudah hadir bergabung ya. Semuanya mungkin ada 46 tapi masih ada yang belum bergabung. Mudah-mudahan secepatnya bisa bergabung karena waktu kita hanya 1 jam ya. Dan Ibu mohon izin mengingatkan kembali kalau memang mau hadir untuk ikut mendengarkan jadwal Ibu matrikulasi hari ini, silakan untuk segera bergabung ya. Ibu mohon izin, hari ini berarti pemateri dari matrikulasi pertemuan kedua ini, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan dari pertemuan pertama yaitu mengenai tadi materinya yaitu OBE, yang pertemuan kedua adalah identifikasi masalah. Di sini berarti kalian sudah dibekali apa tujuannya mengikuti matrikulasi. Kita review kembali karena Ibu mengingatkan bahwa matrikulasi itu sangat penting untuk pembekalan kalian nanti mengikuti penelitian. Di semester 5, kalian semua sudah memulai untuk melangkah persiapan untuk membuat tugas akhir. Tetapi kalian harus dibekali dulu yaitu dengan adanya matrikulasi. Kita akan bertemu dengan pembimbing 1, pembimbing 2. Di sini berarti belum tentu yang sekarang memberikan matrikulasi belum tentu nanti menjadi penyidang pada saat kalian menjadi peserta sidang ya. Akan tetapi kalau memang nanti pada saat Anda semua mengikuti satu tahapan demi tahapan proses untuk pembuatan TA ini, itu berarti kalian wajib untuk mengikuti pembekalan yang disebut dengan matrikulasi ini. Matrikulasi yang pertama pertemuan kita adalah mengenai satu materinya OBE, itu sudah Ibu inikan, nanti Ibu mohon izin akan di-share materinya setelah selesai kita semuanya pertemuan selama 3 kali, baru Ibu nanti share di grup untuk pembekalan kalian. Ya, Ibu sudah mempersiapkan pertemuan demi pertemuan yang memang ini adalah sesuatu yang memang harus Anda lakukan, harus Anda hadiri untuk menjadi satu peserta yang memang satu mengikuti semua apa yang diinstruksikan untuk satu kelas X. Ini semua adalah demi pembekalan yang memang nantinya Ibu lihat, Ibu pantau selama ini kalian bagus untuk semangatnya ya mengikuti matrikulasi ini. Terutama Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada KM X3, X1 dan X4 yang sudah memotivasi teman-temannya, mengingatkan bahwa hari ini adalah jadwal Ibu ya, pertemuan kedua hari Rabu 12 Juli 2023. Mungkin masih ingat apa sih sebenarnya tujuan matrikulasi? Tadi berarti pembekalan. Materi OBE yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian, setiap dosen yang memberikan materi pasti akan berbeda-beda, tetapi tujuannya adalah sama, membekali kalian untuk nanti pada saat melakukan penelitian ya. Penelitian di sini tidak hanya Anda melakukan penelitian, tetapi harus ada satu pembekalan yang memang nantinya akan merujuk kepada perusahaan, institusi atau lembaga di mana Anda nanti akan melakukan penelitian. Ibu menyarankan, Ibu memberikan petunjuk kepada kalian bahwa nanti pada saat penelitian itu Anda harus sudah siap. Tidak hanya Anda datang kepada perusahaan atau institusi atau lembaga di mana Anda melakukan penelitian, ya. Yuk kita mereview kembali. Apa yang harus dilakukan pada saat kita melakukan penelitian itu?
Berarti pembekalan yang pertama adalah satu, penerapan soft skill yang sudah Ibu sampaikan ya. Kemudian apalagi penerapan yang memang sudah diberikan secara pembekalan di matrikulasi. Anda berarti persiapkan untuk membuat nanti bekal data yang harus dibuat untuk pembuatan tugas akhir atau skripsi minor. Disinilah berarti tadi Ibu sudah mengingatkan kembali tentang metode OBE, Outcome Based Education. Ada pendidikannya, ada prosesnya, kemudian ada hasil atau capaiannya. Bagaimana Anda menerapkan semua itu pada saat Anda melakukan penelitian? Apa sih sebenarnya tujuan penelitian? Karena kita akan berlanjut. Kita setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh setiap dosen pada saat Anda pertemuan matrikulasi ke-1, ke-2, sampai nanti terakhir ke-3. Jadwal kita itu sudah diprogramkan atau sudah diagendakan bahwa setiap pertemuan itu Anda harus mengikuti dari awal sampai akhir ya. Jadi akan tahu, oh iya, penjelasan dari pemateri ke-1 seperti ini, penjelasan dari pemateri ke-2 seperti ini. Jadi Ibu berharap dengan adanya matrikulasi ini akan membuat kalian itu mempermudah nanti pada saat melakukan penelitian. Ya, Ibu akan menjelaskan apa sih materi hari ini, identifikasi masalah. Ya, apa yang menjadi tujuan identifikasi masalah, kemudian apa yang menjadi pemahaman dari identifikasi masalah. Nanti secara lengkap terperinci Ibu akan meng-share materi yang sudah Ibu buatkan dalam PDF kepada setiap grup kelas ya. Masih tersambung semuanya, terdengar suara Ibu jelas? Ya, masih jelas, Bu. Jelas, Ya. Bu. Oke, terima kasih. Ya, silakan disimak saja apa yang Ibu sampaikan. Apabila waktunya tidak cukup, nanti kalian tinggal mempelajari, ya. Oke, siap? Siap, Bu. Ya, Siap. terima kasih. Yang pertama Ibu akan memaparkan mengenai materi yang Ibu sampaikan hari ini, yaitu hari Rabu 12 Juli 2023 dalam jadwal matrikulasi pertemuan kedua adalah identifikasi masalah. Yang pertama adalah tujuan kita memahami apa yang menjadi pemahaman dalam tujuan identifikasi masalah. Tujuan dari identifikasi masalah adalah mengenalkan masalah atau pengelompokan mengenai masalah atau problem, menentukan kualitas untuk penelitian, sehingga menentukan apa yang menjadi sesuatu masalah dapat menjadi hal yang dapat diteliti dalam penelitian. Pentingkah tujuan identifikasi masalah itu? Tentu sangat penting sekali, karena ini akan membuat Anda nanti memahami apa sih sebenarnya tujuan penelitian itu, yaitu satu, berarti pembekalan kita nanti pada saat akan membuat tugas akhir atau makalah. Di sini berarti kita kategorinya kepada skripsi minor. Karena Anda berada di posisi diploma 3, jadi pemahamannya adalah kalau untuk strata 1 itu berarti skripsi, tapi Anda berada di satu ranahnya akademik diploma 3, berarti kita sebut dengan tugas akhir atau skripsi minor. Identifikasi masalah mempunyai tujuan yang menentukan nanti Anda melakukan penelitian selama 3 bulan, di mana 3 bulan itu pergunakan waktu sebaik mungkin, kesempatan sebaik mungkin, kemudian kumpulkan data-data sebagai masalah yang akan diteliti pada saat Anda melakukan penelitian. Kemudian, apalagi yang menjadi tujuan? Itu berarti Anda harus benar-benar secara konsep itu mengumpulkan, mencari masalah apa yang akan nanti diteliti, dan kemudian akan diajukan untuk menjadi sebuah judul ya.
Identifikasi masalah itu adalah suatu proses yang memang mengawali Anda untuk melakukan penelitian. Jadi, di sini berarti pemahaman penelitian itu sangat luas sekali. Meneliti, mengidentifikasi masalah atau problem yang ada, itu berarti Anda harus mampu memecahkannya. Ada masalah yang dicari, kemudian ada manfaatnya, kemudian ada solusi atau jalan keluar yang memang nanti akan Anda uraikan dalam bentuk tugas akhir, kemudian Anda di situ akan menentukan judul apa yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti oleh Anda. Ini merupakan suatu tujuan identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini adalah sesuatu yang memang harus Anda pahami, harus Anda lakukan pada saat Anda meneliti sesuatu masalah yang mana di situ nanti sebagai data, bukti objektif yang harus dituangkan dalam bentuk karya ilmiah. Apa sih Bu identifikasi? Berarti di situ kita meneliti masalah atau problem yang ada di tempat Anda PKL atau penelitian. Identifikasi di sini berarti mengawali proses Anda melakukan penelitian, ya. Kemudian Anda harus mencari masalah apa yang akan diteliti oleh Anda. Salah satunya misalkan, oh iya, yang pada saat ini sedang melakukan penelitiannya mengenai siswa, mengenai keberadaan sarana dan prasarana yang Anda lihat, oh iya, berarti di situ Anda harus menguraikan apa yang sedang Anda pantau itu akan menjadi sebuah penelitian dan itu akan dibentuk menjadi sebuah masalah. Itu berarti pemahaman identifikasi. Apa sih sebenarnya identifikasi masalah itu? Yaitu apakah masalah merupakan bagian dari semua yang diteliti sebagai proses awal penelitian yang Anda lakukan, yang dapat dipahami sebagai upaya untuk mendefinisikan apa yang akan terjadi, apa yang akan diteliti. Di situ berarti akan menjadi identifikasi masalah, akan lebih terukur, akan lebih tertib, kemudian akan lebih terdata. Karena apa? Yang diperlukan oleh Anda, masalah itu berarti data yang akan dituangkan di dalam karya ilmiah nanti. Sepenting apakah sih identifikasi masalah itu? Oh jelas, sangat penting. Karena ada tujuan, kemudian ada pemahaman dari penelitian yang Anda lakukan. Ini semua berarti akan mengawali bagaimana proses penelitian Anda. Disitulah masalah yang akan Anda tuangkan dalam bentuk karya ilmiah. Identifikasi masalah ini akan merujuk kepada satu, bagaimana Anda memahami penelitian yang Anda lakukan selama 3 bulan. Itu adalah proses yang harus dijalani, kemudian pembuktiannya tidak ada kata rekayasa karena data itu sebagai identifikasi masalah itu adalah merujuk untuk nanti menentukan bagaimana Anda mengajukan proposal untuk pembuatan judul. Judul itu berarti diambil dari awalnya identifikasi masalah karena di sini identifikasi masalah itu adalah sebagai proses awal Anda untuk menentukan nanti pada saat mengajukan judul. Judul tidak bisa asal-asalan ya. Karena apa? Di sini berarti akan mengawali maaf barusan ini sebentar ya, mungkin ini sinyalnya kurang bagus. Kita lanjut kembali. Bagaimana tujuan, kemudian bagaimana pemahaman dari identifikasi masalah ini? Berarti satu, yang harus kita ingat,
Langkah demi langkah proses untuk pembuatan karya ilmiah itu adalah satu, pemahaman kita menentukan identifikasi masalah sebagai langkah awal, proses awal untuk menjalani Anda dalam sebuah penelitian. Tidak mungkin Anda melakukan satu penelitian tanpa ada identifikasi masalah, karena di sini yang disebut dengan identifikasi masalah itu adalah sebuah proses awal di mana seorang peneliti akan melakukan atau mencari masalah dalam penentuan untuk sebuah nanti judul. Judul yang Anda buat itu diambil dari masalah yang memang Anda sudah ditentukan dalam identifikasi masalah. Masalah di sini bukan berarti kita tawuran atau membuat keributan, ya, kegaduhan, tetapi masalah di sini berarti apa yang akan diteliti oleh Anda selaku peneliti. Penelitian yang dilakukan selama 3 bulan waktu yang sangat singkat tersebut berarti Anda harus siap-siap untuk mempergunakan waktu itu dengan sebaik mungkin. Kemudian identifikasi masalah itu Anda tentukan untuk nanti pengajuan judul kepada pembimbing 1 dan pembimbing 2. Tadi Ibu sudah memaparkan apa tujuannya, kemudian apa pemahaman dari identifikasi masalah ini. Ibu memahami apa secara realita yang lebih mudah dipahami oleh kalian. Ya, inilah berarti apa maksudnya untuk memahami identifikasi masalah itu. Kita akan selalu satu, memahami yang apa kita tidak dipahami. Kita pelajari apa yang menjadi sesuatu yang kita lihat, sesuatu data yang kita cari, karena itu adalah yang membuat kita ya. Kita lanjut kembali. Apa fungsi dari identifikasi masalah? Berarti di sini tadi sudah dipaparkan tujuan, pemahaman, kemudian fungsinya. Fungsi atau manfaat dari identifikasi masalah ini berarti dapat membantu Anda proses melakukan satu penelitian. Penelitian di sini berarti memerlukan data, memerlukan sesuatu yang memang secara objektif nanti pembuktian untuk diuraikan di dalam karya ilmiah. Apa yang harus Anda lakukan pada saat penelitian itu? Yaitu satu, memahami tujuan, pemahaman dari identifikasi masalah, kemudian apalagi menentukan apa yang akan dilakukan, kemudian apa yang akan dibuktikan, kemudian apa yang akan dituangkan sebagai karya ilmiah. Penelitian ini berarti berdasarkan identifikasi masalah yang Anda dapatkan, yang Anda hadapi pada saat Anda melakukan penelitian. Penentuan identifikasi masalah ini sangat penting sekali, berperan membantu bagaimana Anda menentukan nanti untuk pengajuan proposal judul yang akan Anda ajukan kepada pembimbing 1 dan pembimbing 2. Kemudian, apakah itu berhubungan dengan aplikasi atau program? Jelas. Apabila Anda nanti menuangkan karya ilmiah itu berarti ada kolaborasi. Dari masalah itu berarti harus sinkron, harus jelas pemaparannya, apa yang akan digunakan pada saat Anda menuangkan dalam bentuk karya ilmiah. Ini pembuktian bahwa Anda benar-benar memahami, Anda benar-benar melakukan secara data objektifnya. Nanti mungkin Ibu mohon izin mengingatkan kepada kalian, silakan kalian nanti melihat secara fisiknya yang sudah ada, tinggal pinjam ke perpustakaan, pelajari di situ ya bagaimana menuangkan identifikasi masalah dalam bentuk karya ilmiah. Setelah Anda melakukan penelitian, kemudian Anda nanti
secara jelas terperincinya, karena Anda juga pasti akan merasakan gimana ya membuat karya ilmiah, nanti kita seperti apa. Kita ini ada 2 prodi, prodi KA dan prodi MI. Itu akan berbeda nanti pada saat Anda menjilid covernya, itu berdasarkan sesuai prodi. Kemudian di dalam identifikasi masalah itu akan terlihat, akan berbeda jurusan untuk prodi KA, kemudian jurusan untuk prodi MI. Pada saat kita melihat bagaimana pengajuan judul yang Anda ajukan, itu akan terlihat. Berarti 1, secara penelitian yang Anda lakukan di tempat penelitian atau PKL Anda nanti harus disesuaikan dengan masalah yang ada, harus terukur. Terukur di sini berarti tidak berbeda atau tidak keluar alur dari judul yang Anda ajukan kepada pembimbing 1 dan pembimbing 2. Pemahaman untuk pengajuan judul itu sangat menentukan dengan identifikasi masalah. Karena kalau misalkan Anda mengajukan judul itu berarti harus jelas, harus sinkron dengan identifikasi masalah yang sedang diteliti oleh Anda. Jangan sampai Anda nanti mengajukan judul kepada pembimbing 1 dan pembimbing 2, tetapi di situ berarti tidak sesuai dengan identifikasi masalah, berarti judul tersebut belum bisa di-ACC oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2. Jadi pemahaman untuk satu pembekalan mengenai identifikasi masalah ini merujuk kepada pengajuan judul. Di sini harus sinkron. Ibu mengingatkan jangan sampai nanti Anda mau mengajukan judul tetapi tidak sinkron dengan identifikasi masalah Anda pada saat Anda melakukan penelitian. Harus hati-hati. Ibu mengingatkan banyak yang ditolak pengajuan judul ini karena tidak sesuai dengan identifikasi masalah. Jadi, Anda semua harus memahami fungsi dari identifikasi masalah ini sangat berhubungan sekali dengan pengajuan judul. Judul yang Anda ajukan minimal 1, 2, sampai 3 kepada pembimbing 1, pembimbing 2, itu akan mempengaruhi bagaimana secara kualitas pada saat Anda mengajukan judul. Karena judul tidak semata-mata Anda ajukan kalau tidak sesuai dengan 1, identifikasi masalah, kemudian tujuannya, kemudian fungsinya, karena pemaparan judul itu nanti akan dikembangkan dalam bentuk bab. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, sampai bab 5. Itu dari mana awalnya? Kemudian sebagai referensinya dari mana? Berarti dari identifikasi masalah. Judul yang Anda ajukan itu, Ibu mengingatkan jangan sampai 1. Tapi ajukan aja sama Anda semua minimal 2. Boleh sampai 3. Karena nanti ada rujukan, biasanya dipertimbangkan kemudian dilihat dari identifikasi masalahnya yang merujuk nanti dengan rumusan masalah, ya. Tapi yang mengawali Anda untuk memahami bagaimana nanti pengajuan judul itu sangat berhubungan sekali dengan identifikasi masalah. Karena sebagai langkah awal, sebagai proses awal Anda meneliti sebuah masalah yang nantinya akan disinkronkan dengan judul makalah Anda. Hati-hati, Ibu mengingatkan kembali, jangan sampai nanti judul yang Anda ajukan kepada pembimbing 1 dan pembimbing 2 itu tidak boleh asal-asalan. Dalam artian asal-asalan itu, oh iya judulnya seperti ini deh, enak kayaknya. Tidak bisa seperti itu. Tapi Anda harus melalui proses atau tahapan-tahapan, ya. Nanti panduan atau pedomannya untuk membuat karya ilmiah ini berarti pemaparannya itu harus terukur. Terukur itu berarti 1, prosesnya berarti mengawali dari bab 1, kemudian dari bab 1 itulah kita memulai tahu bagaimana identifikasi masalah itu bisa membuahkan sebuah judul yang sinkron dengan tugas akhir Anda. Karena dari judul itu adalah pengembangan untuk sebuah tugas akhir dari bab 1 sampai bab 5. Di sini berarti pemahaman bagaimana pentingnya identifikasi masalah, karena itu sebagai langkah awal Anda.
Pada saat Anda sebagai peneliti kemudian melakukan penelitian, berarti ada data masalah yang sudah Anda persiapkan. Ada masalah, kemudian ada manfaatnya, kemudian proses di situ berarti harus membuat satu solusi atau jalan keluar untuk memecahkan masalah itu. Tahapan itu berarti Anda akan merujuk kepada pembuatan atau pengajuan judul tugas akhir Anda. Disinilah berarti pemahamannya. Nanti Anda boleh meminjam TA tugas akhir kakak tingkat kalian, tetapi di situ harus warning, hati-hati. Ibu memberikan kebijakan kepada kalian, boleh kita copy paste, tapi tidak sepenuhnya kita copy paste dari keseluruhan TA itu. Karena apa? Di situ berarti pengembangan secara kualitas potensi mahasiswa tidak ada kalau kita hanya copy paste tok dari TA yang sudah ada ya. Kita boleh memberikan kebijakan kepada mahasiswa yang nantinya akan membuat makalah, seperti apa sih makalahnya, karena di sini bukan makalah biasa yang memang keseharian untuk merujuk kita ke mata kuliah ya, tapi di sini lebih cenderung kita sebagai syarat tugas akhir atau karya ilmiah yang nantinya akan menjadi referensi Anda menjadi peserta sidang. Jadi pembuatan untuk karya ilmiah ini adalah diwajibkan sebagai syarat utama. Setiap mahasiswa yang sedang mengemban atau menuntut ilmu di sebuah perguruan tinggi, akademik, universitas, itu diwajibkan. Sebagai syarat utama adalah membuat karya ilmiah. Karya ilmiah itu adalah sebagai syarat prioritas yang harus dibuat dan diajukan sebagai persyaratan sidang, ya. Karena kalau Anda bisa membuat karya ilmiah itu sebagai bukti objektif dari kualitas SDM mahasiswa, tugas akhir yang harus diajukan nanti Anda akan diuji secara potensi pada saat sidang, itu akan terbukti. Pada saat Anda diuji oleh penguji sidang 1 dan penguji sidang 2, di situ berarti akan terlihat potensi Anda. Kualitas SDM Anda pada saat pembuatan tugas akhir itu jelas Anda harus mampu mempertanggungjawabkan. Dari mana data Anda dapatkan, kemudian bagaimana proses penelitian yang Anda lakukan, kemudian hasil dari pembuatan karya ilmiah ini siapa yang membuatnya. Nanti berarti Anda dimintai pertanggungjawaban itu secara potensi, secara SDM, karya ilmiah Anda itu akan menentukan lulus tidaknya Anda sidang, berarti kualitas Anda pada saat pengajuan secara objektif draft atau hasil dari karya ilmiah itu berarti akan menentukan bagaimana kualitas Anda pada saat membuat karya ilmiah itu. Pembuktian itu akan terlihat jelas, akan dinilai oleh penguji sidang 1 dan penguji sidang 2. Penguji sidang 1 berarti berada ranahnya di aplikasi atau program yang memang pada saat Anda penelitian, program apa yang Anda buat, apakah itu berguna atau tidak buat perusahaan atau lembaga atau institusi di mana Anda melakukan penelitian. Kemudian nanti penguji sidang 2 itu akan menentukan menguji materi dari hasil karya ilmiah Anda. Langkah apa saja yang Anda lakukan berarti prosesnya nanti akan kita lihat. Anda mengikuti pertama berarti tahapannya matrikulasi, kedua berarti Anda melakukan penelitian, ketiga berarti Anda melakukan bimbingan sidang. Kemudian yang terakhir hasilnya adalah Anda lolos untuk mengikuti sebagai peserta sidang. Langkah awal yang Anda lakukan matrikulasi sebagai pembekalan Anda untuk melakukan penelitian, kemudian di situ Anda mendapatkan materi atau rujukan atau di situ sebagai referensi pembekalan kepada Anda yaitu dari dosen matrikulasi. Setelah itu, apalagi? Setelah itu berarti Anda harus memahami proses pembuatan nanti tugas akhir ini harus benar-benar Anda rujuk dari apa yang disebut dengan pedoman pembuatan tugas akhir. Siapa di situ yang nanti akan merujuk Anda? Yaitu pembimbing.
pembimbing sidang. Pembimbing di sini berarti akan merujuk, akan membantu, mengamati, kemudian mengarahkan Anda pada saat pembuatan tugas akhir. Inilah berarti tujuan dari identifikasi masalah ini. Nanti Anda harus membuktikan hasil dari identifikasi masalah Anda ini kepada pembimbing 1 dan pembimbing 2. Bukti yang objektif, data yang Anda terima itu berarti yang harus disampaikan, yang harus dibuktikan kepada pembimbing 1 dan pembimbing 2. Nanti akan dipertanyakan, identifikasi masalah Anda itu seperti apa? Pembuktiannya harus ada, datanya harus ada, harus sesuai dengan nanti yang pengajuan judul kepada pembimbing 1 dan pembimbing 2. Jadi, Ibu sekali lagi membekali kalian secara pembekalan dari matrikulasi ini. Ibu menyampaikan, Ibu memahami kalian masih dalam tahap 1. Langkah awal untuk menuju kesuksesan, langkah awal Anda untuk memahami nanti siap membuat tugas akhir sebagai syarat karya ilmiah untuk lulus di sidang. Karena tanpa ada karya ilmiah atau skripsi minor yang Anda buat ini, Anda tidak bisa serta-merta bisa lulus sidang. Lulus sidang ini berarti penentuannya dari hasil nanti, dari penilaian penguji sidang 1 dan penguji sidang 2, kemudian referensi sebagai tambahan nanti nilai kundi sidang, itu dari penilaian pembimbing 1 dan pembimbing 2. Apa sih buktinya, Bu? Berarti dari absensi bimbingan. Kemudian dari absensi matrikulasi. Itu akan dikolaborasikan nanti untuk penambahan nilai pada saat Anda dipertanyakan pada saat Anda mau bimbingan sidang, kemudian Anda mau sidang. Yang menjadi tujuan dan pemahaman serta fungsi dari identifikasi masalah ini berarti akan merujuk Anda, akan mempermudah Anda untuk nanti menyampaikan pertanggungjawaban Anda pada saat membuat karya ilmiah kepada pembimbing 1, pembimbing 2, kemudian kepada penguji 1 dan penguji 2. Untuk pemaparan ini berarti dengan waktu yang sangat singkat, kita hanya 1 jam, akan tetapi tidak mengurangi rasa hikmat dan Ibu bersyukur, berterima kasih kalian sudah dengan semangatnya untuk mengikuti matrikulasi ini, karena Ibu juga yakin kalian adalah anak-anak yang penuh semangat, anak-anak yang smart, kemudian yakin kedepannya Anda akan menjadi seseorang yang sukses dan berhasil. Ini menandai dengan adanya kehadiran matrikulasi seperti ini, berarti memotivasi kita selaku dosen yang memang dipercaya, diberikan kewenangan untuk memberikan materi matrikulasi dengan jadwal yang sudah diagendakan dan kalian sudah tepat waktu, kemudian kalian dengan penuh semangat mengikuti materi akan Ibu share di grup matrikulasi. Ya, ini satu tujuan yang Ibu memang memahami. Kalian harus berbagi waktu untuk mengikuti bagaimana matrikulasi itu bisa ya. Mungkin hanya beberapa menit lagi Ibu mohon izin kepada kalian dengan waktu yang tersisa. Ibu menyampaikan kata maaf apabila ada kata-kata atau ucapan yang kurang berkenan di hadapan kalian. Semoga apa yang Ibu sampaikan materi hari ini bisa bermanfaat, bisa berkah untuk Ibu khususnya, umumnya untuk kalian semua. Dan Ibu mengingatkan kembali, tetap semangat untuk mengikuti matrikulasi. Nanti insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan ketiga pada tanggal 16 Juli 2023. Hari ini berarti pertemuan kita cukup sekian dulu ya, karena Ibu juga memahami kalian dari tadi berarti sudah mendengarkan pemaparan Ibu untuk lebih
jelasnya nanti, untuk lebih dipelajarinya nanti, untuk lebih dipahaminya nanti, Ibu akan share di grup. Oke? Paham semuanya? Paham, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Sekali lagi, Ibu menyampaikan, nanti setelah selesai Ibu pemaparan semuanya, berarti akan di-share ya ke grup kelas masing-masing materinya. Silakan nanti dipelajari, dan nanti kalau memang kalian pada saatnya nanti setelah penelitian, nanti kalian boleh melihat ya TA yang sudah jadi dari kakak tingkat kalian, itu ada di perpustakaan. Nanti bisa pinjam ke Pak Munandar atau ke Ibu ya, nanti kalau pada saat kalian sudah melakukan penelitian. Ini sebagai pemaparan pembekalan untuk kalian. Mudah-mudahan pertemuan matrikulasi kedua ini bisa membawa manfaat dan berkah untuk kalian, menuju kesuksesan, menuju keberhasilan nanti pada saat Anda melakukan penelitian dan pembuatan karya ilmiah untuk persyaratan sidang ya. Oke, hari ini waktunya sudah cukup ya. Sudah habis ya. Kita tutup aja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu sampaikan kepada kalian semua kelas X1, X3 dan X4 yang sudah hadir hari ini ya. Semuanya masih tersambung? Masih, Bu. Masih, Bu. Ya. Masih, Bu. Ya, sekali lagi terima kasih hari ini pertemuan kita ya, pertemuan matrikulasi yang kedua. Nanti Ibu di-share materinya ke grup masing-masing. Oke, kita akhiri aja pertemuan kita karena waktunya sudah selesai. Sekali lagi Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata, ucapan atau perilaku yang kurang berkenan di hadapan kalian. Semoga kita menjaga kesehatan silaturahmi yang memang hari ini Ibu mohon izin untuk pamit, kalian juga silakan untuk beristirahat. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.